Jadi itu anak siapa? Anak yang deketan aku. Siapa namanya? Tunggu. Aku tanya. Kamu ngelakuinnya sama siapa aja? Sebutin. Sama si bang, kalau sekarang mah dari kemarin juga. Enggak, waktu jadi dede bayi itu bukan yang masih Bukan. lah, kamu sama ibunya sama dia. Kalau di sana kita takut juga karena dia merokok, minum alkohol. Betul nggak? Oke. Kamu kemarin waktu hamil masih minum alkohol ya? Merokok juga? Kandungan 2 bulan, 3 bulan katanya. Iya. Kenapa kayak gitu? Niatnya mau ikut ngegubur. Oh, mau dikeluarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sama Ade yang kemarin ini dia hamil. Kondisinya 4 bulan, jalan 5 bulan. Katanya sama OTK, orang tidak dikenal. Ya. Nah, tapi aku dapat telepon ternyata dari salah satu laki-laki yang katanya adalah pacarnya dia. Aku mau tanya, kenapa kamu kemarin bilangnya melakukan hubungan itu dalam keadaan tidak sadar dan laki-lakinya nggak kenal, kata kamu? Kenapa? Aku takut, Kak, jujuran. Kenapa? Takut aja, takut dimarahin mama. Berarti kamu bohong dong sama aku. Iya. Kenapa bohong? Nggak tahu aku juga. Di situ aku bohong tuh lagi banyak pikiran, Kak. Terus? Tapi sekarang aku udah tahu cowoknya. Dari awal kamu udah tahu kok cowoknya siapa? Kenapa bohong? Disuruh keluarga bohong? Enggak. Jadi? Aku yang ngumpetin, mama Gen nanya. Enggak, cowoknya kan udah ke rumah kamu. Itu mah yang mau tanggung jawab. Terus? Aku bilang ke dia aku hamil. Ya, itu yang mau tanggung jawab. Terus sama yang sebelumnya kamu sama siapa emang? Ada deketan aku. Jadi itu anak siapa? Anak yang deketan aku. Siapa namanya? Terus Itu mah pacar aku. jadi kamu ngelakuin sama siapa? Sama si iya. Udah enggak itu mah. Tunggu. Aku tanya. Kamu ngelakuinnya sama siapa aja? Sebutin. Sama si bang, kalau sekarang mah dari kemarin juga. Enggak, waktu jadi dede bayi itu bukan yang masih Bukan. lah, kamu sama ibunya sama dia. Pacaran dari bulan apa? November ya? Ibunya udah telepon aku loh. Kamu jangan bohong-bohong lagi, udah ketahuan. Ibunya udah telepon aku. Orang ibunya udah niat baik kok datang ke kamu mau nikahin. Jangan bohong. Sampai mau dinikahin sendiri, udah mau ditanggung jawabin anak kamu. Jadi itu anak siapa? Nggak tahu antara si nggak tahu, udah aku lupa. Tapi cerita kamu yang itu sama orang yang nggak dikenal juga benar? Bohong. Kemarin dia ada videonya dia di atas ngaku ke aku kalau itu semuanya bohong. Disuruh sama siapa bohong? Kemauan aku sendiri. Benar kemauan kamu apa disuruh keluarga? Kemauan aku sendiri. Kok yang pihak cowok katanya udah datang ke orang tua kamu, udah dimintai udah mau tanggung jawab, tapi keluarga kamu nggak mau katanya? Mau. Mama aku udah nerima tanggal 20 sekarang nih April nikah. Tapi kan aku dibawa Tenopi. Ya, tapi kamu nggak bilang kalau ada laki-lakinya. Lupa aku di situ. Lupa? Kok lupa? Iya, grogi ketemu kakak. Karena pihak dari ibunya kan menjelaskan bahwa
udah datang nih katanya ke rumah orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya iya malah ngirim dia ke yayasan kita. Gitu. Berarti kamu disuruh apa enggak? Jangan bohong. Jangan bohong, ayo. Udah Aku ketahuan disuruh loh. ikut sama saudara aku ke sini. Tadinya kan aku mau nikah kan ya. Emang boleh nikah anak di bawah umur? Bawa tangan nikahnya. Di bawah tangan emang boleh? Boleh. Atau siapa boleh? Nikah siri katanya. Yang nikahin nggak boleh. Ya nggak sah, yang nikahin itu bisa kena undang-undang perlindungan anak. Aku kasih tahu nih, siapa yang mau nikahin kamu itu bisa kena. Nggak bisa anak di bawah umur, saya anak-anaknya dikawin-kawinin, nggak bisa. Undang-undangnya ada. Syarat pernikahan adalah orang yang sudah memiliki identitas diri, yang sudah mapan secara umur, mental, psikolog, dan lain-lain. Kamu masih anak di bawah umur. Misalnya siapa nih yang nikahin kamu nih, orang tua kamu bisa kena. Jadi umur segini nggak boleh nikah ya? Nggak boleh. Nah, jadi makanya aku tanya nih yang bener. Siapa yang udah ngehamilin kamu? Antara si Berarti orang yang tidak dikenal itu bener apa enggak? Katanya beneran terjadi, tapi bulan November apa? Bulan apa gitu? cuma udah lama banget. Jadi, Pas aku hamil mah, tahu hamil gitu pas lagi deket sama Desember main sama siapa lagi? masih Desember itu siapa? deketan aku, Pacar? deket doang. Gebetan? Kalau mau pacarnya apa? Terakhir? Terakhir belum lama sih, Belum lamanya bulan apa? bulan apa ya? Januari kalau nggak salah. Januari. pusing ya guys. Kemarin aku telepon keluarganya yang Bauti ya, tapi keluarganya tidak bisa dihubungi karena lagi ada di rumah sakit karena operasi dan lain-lain katanya gitu. Ibunya ya. Nah, terus udah gitu ya kita mau tahu nih kebenaran ceritanya tuh yang benar tuh kayak gimana. Karena ada yang mengaku bahwa dia tuh siap bertanggung jawab, tapi kenapa tiba-tiba si ini dimasukin ke yayasan tanpa izin dari pihak sebelah sana gitu. Nah, katanya mau dinikahin. Aku menjadi pertanyaan adalah, emang boleh anak di bawah umur dinikahin? Sesuai dengan undang-undang itu tidak diperbolehkan. Siapapun yang menikahkan anak di bawah umur, mau nikah siri, nikah apa, itu tidak boleh. Itu nggak boleh, bro. Ya, nggak boleh kan ya, Mbak? Even nikah siri ya, Mbak? Makanya sangat disayangkan ya kalau perempuan, apalagi anak di bawah umur, belum kawin, sudah hamil duluan, ya. Karena yang dirugikan adalah perempuannya. Kamu emang udah siap mau punya anak? Siap nggak siap? Siap nggak siap ya? Iya, itu kalau udah dikasih mah gimana lagi kan? Ya, keluarga kamu aja katanya nggak mampu, nggak siap, nggak mau. Katanya menyerahkan ke yayasan kami, anaknya, supaya dirawat. Iya kayaknya. Ya aja kan jangan iya Tapi kayaknya. Tapi aku mau ngerawat kan. Tapi kamu mampu. Mampu kayaknya kalau beli susunya mah. Anak popok. Iya, uangnya dari mana? Kamu kan nggak kerja. Minta ke ayah. Nanti kan suka ya tuh nawarin kerjaan kayak bantu-bantu. Lah, orang tua kamu aja itu menyerahkan bayi ke yayasan. Karena mereka tidak mampu untuk membeli susu, membeli popok. Ya udah deh deket sama Opi aja. Ini complicated ya guys kalau untuk urusan seperti ini. Ini aku lagi mau menghubungi keluarganya. Tapi sekali lagi karena susah banget dihubunginnya, jadi kita belum ada koordinasi lagi sama pihak keluarga. Jadi nanti kita mau telepon keluarga atau keluarga datang ke sini ya Mbak untuk klarifikasi dan menyelesaikan kasus ini. Maunya seperti apa? Karena pihak laki-laki merasa sudah mau bertanggung jawab kemarin, tapi sekarang merasa diginiin, yang mereka kecewa juga. Nah, sampai ada statement dari ibunya, ya udah deh, saya siap merawat si bayi ini. Nah kan nggak bisa ya, mereka aja belum nikah mau ngambil anak itu ya nggak boleh gitu. Kalaupun misalnya mau merawat anak ini, itu melalui dinas sosial dan lain-lain gitu ya, dan agak-agak susah seperti itu ya pengurusannya.
Jadi makanya aku nggak tahu, aku juga nggak berani ngasih statement akan kita rawatkah atau nanti keluarga kah yang akan merawat seperti apa. Aku nggak tahu detailnya, tapi yang jelas biarlah siapa Mbak ini nanti lahiran dulu, karena ini udah 5 bulan, jalan 5 ya, mau jalan 5 bulan, terus udah gitu karena sekolahnya juga sudah tidak dilanjutkan. Aku nggak tahu ke depannya gimana, tapi yang jelas biar satu-satu dulu selesai. Melahirkan dulu, nanti sebelum lahiran kayaknya after saya dari Cina ya guys, karena aku mau ke Cina tanggal 20 sampai tanggal 1 Mei. Mungkin sesudah itu kita akan minta klarifikasi, pihak keluarga datang ke sini untuk dunding mau gimana ini ke depannya ya. Terserah kalau keluarga mau ngambil atau mau lahiran dulu di sini, nanti biar jadi tanggung jawab kita, itu terserah keluarga. Tapi yang jelas kita pengen yang terbaik untuk dan juga anaknya ya. Kalau di sini kan makan semua terjamin, kalau di sana kita takut juga karena dia merokok, minum alkohol. Betul nggak? Okay. Kamu kemarin waktu hamil masih minum alkohol ya? Merokok juga? Kandungan 2 bulan 3 bulan katanya? Iya. Kenapa kayak gitu? Niatnya mau ikut ngegugurin. Oh, mau dikeluarin? Sampai minum soda ya katanya? Iya. Tapi Siap. nggak bisa. Siapa yang nyuruh minum soda? Temen aku. Minum jamu juga ya? Jamu mah enggak. Minum juga? Itu kandungan? 2 bulan. Oh my god. Udah minum segala macam dia. Tapi kata dokter apa hasilnya? Sehat. Hasil ini kejiwaan sih. Oh, ODGJ? Udah kena. Udah kena mental ya, karena dia kamu sih makan kecu. Iya, udah kecu. Hobi dia makan. Baru 1 kali. Katanya sering kata teman kamu juga kan? Aku tahu semua. Aku udah tahu semuanya. Kamu sama deket sama cowok siapa aja aku udah tahu. Pertama kali begitu nama siapa? Sama mantan aku. Siapa namanya? Itu umur berapa? 15. Emang kamu umur berapa sekarang? 15 sekarang. Oh, jadi masih di tahun yang sama kamu melakukan itu? Di mana itu? Di semak-semak? Di rumah kakeknya deh. Di rumah kakeknya? Pertama kali tuh? Terus putus? Berapa kali ngelakuin? Nggak sering sama dia mah. Oh, nggak sering? Tapi berkali-kali? Nggak juga. Jadi berapa kali? Paling 2 kali kan. 2 kali. Terus habis itu putus dari dia sama siapa lagi? Lupa. Terus? Nggak lama dari situ aku deket sama si Terus? deket langsung berhubungan. Sama si? Terus abis sama Oh, jadi 3 orang itu. Kalau yang kamu katanya nggak sadarkan diri di apa namanya? Bener nggak berkali-kali sama orang ngelakuin itu? Enggak. Tapi katanya benar kata si ibu yang ibunya siapa namanya? Ibunya katanya kamu ngelakuin kayak gitu juga sama orang yang nggak dikenal. Pas makan. Bener nggak? Tapi itu anak siapa yang kamu hamil? Kayaknya mana sih nih? Soalnya Kayaknya. mainnya yang di dalam wae. Kalau sama Kooperatif dong. Kemarin kan cerita ke dokter apa? Kok ke Novi beda lagi? Tuh. Kalau bilang ke dokter hanya nyebut ini. Banyak mbak. Iya, Pusing dia juga. nyebut ke dokter cuman dan dia bilang katanya sekali main 3 kali. Sekali main 3 kali. Di dalam terus. Berarti yang tanggung jawab itu bukan bapaknya? bukan. Oke, guys, itu aja lah. Nanti kita konsultasi ya sama keluarga ya, maunya gimana. Karena belum bisa nih kita hubungi keluarga, mau telepon juga agak susah juga. Ternyata saudaranya itu ya, saudaranya nggak deket rumahnya ya? Deket. Sedekat apa? Cuman jalan dikit doang, itu kontrakan ada. Iya, tapi katanya ibunya lagi sakit apa gimana lah, nanti aja lah ya guys.
biar dia ini aja dulu fokus kehamilannya, nanti juga USG ya Mbak, jadi USG kelihatan hasilnya gimana, kondisi bayinya sehat apa enggak, bagus apa enggak. Soalnya yang tadi aku dapat info ya guys, dia tuh masih mengkonsumsi hal-hal yang tidak bagus dikonsumsi dengan keadaan hamil sampai kondisi janin 3 bulan. Jadi dia masih berusaha untuk mengeluarkan pada janin 3 bulan. Sedangkan 3 bulan itu sudah adanya jantung ya, Terus ya aku takut aja ada kerusakan apa sih secara fisik gitu loh. Karena kan yang dikorbankan bukan cuma dia kan, tapi yang paling utama adalah bayinya. Dan hasil medisnya adalah dia mengidap skizofrenia. Makanya kenapa dia suka tantrum, suka marah-marah, emosinya berlebih ya, karena dia ada gangguan mental. Itu bukan kata saya ya, tapi kata pihak rumah sakit. Itu aja kalau dari aku. Semoga nanti lahirannya lancar. Nanti semua yang ngurusin kita kalau emang keluarga yang meminta ya. Jadi harus keluarga yang meminta kita melakukan pendampingan sampai melahirkan. Dan ini wajib sesar guys. Kenapa wajib sesar? Karena anak di bawah umur, pinggulnya itu masih kecil ya. Jadi dia akan melakukan lahiran secara sesar seperti itu. Oke, nanti kita koordinasi lagi sama pihak-pihak yang terkait, mulai dari dinas sosial, keluarga, dan pihak si laki-lakinya itu. Laki-laki yang dia maksud itu yang mana ya? Yang mana yang melakukan, yang mana yang mau bertanggung jawab, seperti itu. Oke? Terima kasih sekali lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.